Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya yang selalu setia memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Di video kali ini, kita masih membahas negara yang berada di Asia bagian timur. Kamu semua pasti sudah mengenali salah satu negara maju di Asia yang satu ini. Ya, benar sekali, negara itu adalah Jepang. Jepang memang terkenal memiliki tradisi dan kebudayaan yang unik. Sebagai destinasi wisata, berbagai jenis kuliner, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih yang telah diakui dunia. Negara yang dikenal dengan sebutan negeri Sakura ini menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dan Cina. Dengan luas wilayah sekitar 377,915 km persegi dan dihuni oleh penduduk sebanyak 124 juta jiwa pada tahun 2018. Jepang memiliki suasana alam yang indah dan terawat. Suasana kotanya yang rapi, teratur, dan tidak terlihat ada sampah berserakan sedikit pun di negara ini. Negara Jepang telah menjelma menjadi salah satu raksasa di Asia. Dengan kemajuan ekonomi dan teknologinya yang begitu luar biasa. Namun, di balik itu semua, Jepang memiliki sederet fakta yang sangat menarik untuk dibahas. Berikut ini 8 fakta mengejutkan dari negara Jepang. Satu, hutan mengerikan di dunia. Hutan mengerikan di Jepang ini bernama Aokigahara. Merupakan salah satu destinasi paling mengerikan di dunia karena menjadi tempat untuk bunuh diri yang sangat populer di Jepang dan masuk peringkat kedua di dunia sebagai destinasi bunuh diri setelah jembatan Golden Gate di San Francisco. Aokigahara merupakan hutan yang sangat sunyi dan gelap. Tidak ada satupun terdengar suara hewan atau serangga di hutan angker ini. Hutan ini terdiri dari pepohonan yang tinggi dan sangat rimbun, sehingga menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Aokigahara terletak di bagian barat laut Gunung Fuji, sekitar 100 km di sebelah barat kota Tokyo. Dengan luas sekitar 30 km persegi. Tanah di hutan ini cukup subur akibat bekas lahar yang berasal dari Gunung Fuji ketika meletus pada tahun 864 dan diperkirakan berusia 1200 tahun. Hutan ini memang terkenal sangat angker dan dapat membuatmu tersesat. Maka dari itu, banyak pengunjung hutan tersebut yang menggunakan pita agar dapat menjadi sebagai penanda arah jalan. Sebab, ponsel atau kompas dan penunjuk arah lainnya tidak berfungsi di hutan ini. Menurut cerita kuno, hutan ini dulunya dipakai sebagai tempat pembuangan para orang tua yang tidak dirawat atau diurus oleh anaknya karena sudah sangat tua. Secara perlahan orang tua tersebut akan meninggal. Dan dikabarkan mereka yang meninggal akan menghantui hutan tersebut. Kelakuan keji ini dikenal dengan nama Ubasate. Sejak tahun 1988, diperkirakan telah terjadi 100 peristiwa kasus bunuh diri di hutan ini. Yang lebih mengejutkan, kasus bunuh diri terjadi setiap tahunnya di hutan angker Aokigahara. Sampai saat ini, hutan Aokigahara masih menjadi tempat yang mengerikan dan paling misterius. Banyak hal tidak mengenakan yang terjadi di sana. Jika kamu pergi ke Jepang, mengapa tidak mencoba berkunjung ke hutan Aokigahara untuk merasakan aura mistis di hutan yang sunyi dan gelap ini? 2. Negara industri terbesar di Asia. Sudah tidak terbantahkan kalau negara Jepang terkenal sebagai salah satu negara yang termaju se-Asia. Dengan berbagai produk serta teknologi yang canggih, menjadikan negara Jepang sebagai negara dengan kemajuan ekonomi yang cukup baik dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Kebijakan penerapan teknologi yang tepat guna,
dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga Jepang mampu meningkatkan nilai ekspornya dalam bidang industri. Restorasi Meiji pada tahun 1868 sampai dengan tahun 1912 merupakan tahap awal perkembangan teknologi dan industri di negara Jepang. Sebagai modernisasi Jepang dengan perubahan dari negara feodal menjadi negara industri di dunia. Industri ekspor utama negara Jepang adalah otomotif, elektronik, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Pusat industri manufaktur terbesar di negara Jepang berada di kawasan Aichi. Dengan memiliki modal yang besar, pemasaran yang luas dari dalam dan luar negeri, tenaga ahli yang terampil dan disiplin, serta didukung dengan sistem transportasi yang baik dan memadai, membuat perkembangan industri yang cukup luar biasa di pasar global, dan menjadikan Jepang sebagai negara industri terkuat kedua setelah Amerika Serikat. Sampai saat ini, industri di Jepang menjadi semakin maju dan sangat berkembang di Asia serta di dunia. 3. Sangat suka bekerja keras. Bila urusan pekerjaan, orang Jepang memang terkenal sebagai seorang yang pekerja keras. Bahkan tidak ada satupun karyawan yang pulang lebih awal atau sebelum jam kerja telah selesai. Orang Jepang sering bekerja di luar jam kerja atau lembur, bahkan sampai tidak dibayar sekalipun. Mereka berada di kantor jauh lebih lama daripada kebanyakan orang di negara-negara lain. Pekerja di Jepang memiliki loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap perusahaan, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan sangat totalitas. Sekecil apapun pekerjaan itu, orang Jepang tidak pernah menganggap remeh dan selalu bersungguh-sungguh. Para karyawan di Jepang rata-rata memiliki jam kerja yang tinggi, yaitu 2.450 jam per tahun. Dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Jepang, jam kerja resmi di Jepang sekitar 8 jam sehari, selama 5 hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat. Dengan upah rata-rata berkisar 930 yen per jam, atau lebih dari Rp100.000 per jam. Upah regional tertinggi di Jepang berkisar 1.041 yen per jam atau sekitar Rp113.000 per jam. Dengan total pendapatan sekitar 19 juta rupiah per bulan. Tidak heran bila akhirnya ada banyak pekerja di Jepang yang meninggal dunia lantaran kelelahan dalam bekerja. Istilah ini dikenal di negara Jepang dengan sebutan karoshi. Bekerja memang suatu hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita. Namun, kita tidak boleh melupakan satu hal yang lebih penting, yaitu kesehatan diri kita sendiri. 4. Sistem pendidikan terbaik. Jepang menjadi salah satu negara di Asia dengan sistem pendidikan terbaik dan menduduki peringkat ke-7 dunia pada tahun 2021. Sama seperti Indonesia, sistem pendidikan di Jepang juga harus menghabiskan waktu 6 tahun untuk pendidikan sekolah dasar, 3 tahun untuk pendidikan SMP, dan 3 tahun untuk pendidikan SMA. Jam masuk sekolah di Jepang dimulai pada pukul 8.30 atau setengah 9, hingga pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Tetapi sebenarnya, untuk jam belajar di sekolah hanya sampai pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Setiap 1 jam belajar, para siswa di Jepang diberikan waktu istirahat selama 15 menit untuk merelaksasi otak dan otot agar dapat menerima pelajaran selanjutnya. Pendidikan di Jepang memiliki mata pelajaran yang jauh lebih sedikit jika dibanding dengan negara lain. Hal ini bertujuan agar para siswa bisa lebih fokus dalam belajar. Sekolah di Jepang pada umumnya berlangsung selama 5 hari dalam 1 minggu, yaitu mulai hari Senin hingga hari Jumat. Meskipun demikian, ada juga sekolahan di Jepang yang tetap belajar di hari Sabtu. Tahun ajaran baru sekolah di Jepang dimulai pada bulan Juli. Sebab,
Liburan panjang musim panas dimulai pada akhir bulan Juli hingga sepanjang bulan Agustus. Penerapan metode kurikulum yang baik serta diajarkan tentang keterampilan hidup, kemandirian, dan tanggung jawab membuat sistem pendidikan di Jepang menjadi sangat maju. Sehingga negara Jepang mampu menghasilkan generasi muda yang terampil, cekatan, dan sangat cerdas dalam segala hal. 5. Terdapat kota kumuh. Siapa sangka? Ternyata negara Jepang menyimpan sebuah kota kumuh di balik pesatnya kemajuan negara ini. Kota kumuh ini bernama Kamagasaki. Terletak di Osaka Selatan di wilayah bernama Nishinariku. Tingkat kebersihan di kota ini sangat kurang baik. Terdapat banyak bangunan yang tidak terawat dan dipenuhi oleh gunungan sampah. Pada tahun 2008 yang lalu, Kamagasaki merupakan rumah bagi sekitar 25.000 pekerja harian yang sebagian besar sudah lanjut usia, dan sekitar 13.000 diantaranya adalah tunawisma. Pada awalnya kota Kamagasaki merupakan kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek Shinsekai. Karena proyek ini berskala besar, tentu membutuhkan banyak buruh. Setelah proyek tersebut selesai dibangun, pemerintah Osaka meminta agar para buruh segera kembali ke daerahnya masing-masing. Tetapi banyak buruh yang justru menolak dan memilih tinggal di kota ini. Akibatnya, kota ini dihuni oleh banyak sekali pendatang, yang akhirnya menjadi sarang bagi para pengangguran dan gelandangan. Nama Kamagasaki hanya digunakan dari tahun 1922 sampai tahun 1966. Dan kini berganti nama menjadi Airin-Chiku. Karena semakin banyak dihuni oleh pengangguran, gelandangan, dan lansia. Untuk menutupi keberadaan kota ini, pemerintah Jepang sengaja menghapus keberadaan kota ini dari peta, agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sana. Hingga saat ini masih banyak terdapat puluhan ribu pengangguran, gelandangan, dan lansia yang menetap di kota tersebut. 6. Penghasil anime terpopuler. Produk animasi asal Jepang atau biasa kita sebut anime memang sangat populer di kalangan masyarakat. Mulai dari anak-anak, para remaja, bahkan orang dewasa sekalipun sangat menyukai anime. Dengan jalan cerita yang menarik serta pembuatan karakter yang bagus, membuat anime Jepang sangat disukai dan tidak membuat bosan para penontonnya. Sejak muncul sekitar tahun 90-an, produk industri kreatif ini mulai menyebar ke berbagai negara. Salah satunya negara kita, Indonesia. Pencetus serial anime pertama di Jepang adalah Osamu Tezuka, dengan karya pertamanya yang berjudul Astro Boy, dan tayang perdana di stasiun TV Jepang pada tanggal 1 Januari 1963. Berkat karyanya yang luar biasa, Osamu Tezuka mendapat julukan God of Manga atau Dewa Manga. Biaya pembuatan anime rata-rata memakan dana sebesar $125.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk setiap episode. Namun ada juga yang memerlukan dana sebesar $300.000 per episode atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Saking populernya, banyak dari mereka yang menjadikan karakter anime Jepang menjadi action figure. Bahkan banyak orang yang rela membayar mahal untuk mengoleksi action figure dari karakter anime Jepang ini. Anpanman merupakan serial anime tertua yang masih berjalan di tayangan televisi hingga saat ini, dan telah berjalan selama lebih dari 34 tahun. Dan tayang pertama kali di Jepang pada tanggal 3 Oktober 1988. 7. Kucing hitam membawa keberuntungan. Menurut berbagai budaya di belahan dunia, kucing hitam sangat ditakuti dan selalu dikaitkan dengan ilmu sihir, kematian, malapetaka, dan kesialan. Dan ada juga sebagian orang yang meyakini kalau kucing hitam bisa membawa nasib buruk. Awalnya, ketakutan ini berasal dari abad pertengahan,
Pada masa itu, ada sebuah kepercayaan yang menganggap hewan berbulu gelap, termasuk kucing, burung gagak, adalah pertanda sebuah kematian. Namun, lain halnya dengan negara Jepang. Di sana, kucing hitam dianggap sebagai pembawa berkah serta keberuntungan, dan merupakan lambang dari sebuah kemakmuran dan kesejahteraan. Semua masyarakat di sana tidak akan menghindari kucing hitam. Bahkan sebagian orang di Jepang memelihara kucing hitam untuk mengusir energi jahat di sekitar rumah dan mampu menjauhkan gangguan iblis. Di Jepang, kucing hitam juga dijadikan sebagai manekineko yang disimpan di depan toko dan dianggap pembawa keberuntungan bagi pemilik toko itu. Manekineko adalah sebuah patung kucing yang diletakkan di depan sebuah toko atau tempat usaha. Biasanya tangan patung kucing itu bisa bergerak seperti memanggil. Walaupun kebanyakan orang percaya bahwa kucing hitam berkaitan dengan mistis, atau ada juga sebagian orang malah menganggap sebaliknya. Sebaiknya kita harus selalu menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. 8. Samurai yang melegenda. Istilah samurai dikenal dengan sebutan bushi. Muncul dari periode Kamakura di tahun 1192 sampai dengan tahun 1333. Setiap samurai harus memiliki sikap bushido, yaitu kepatuhan, keterampilan, disiplin, pengorbanan diri, keberanian, dan kehormatan. Pada periode Edo, tahun 1603 sampai dengan tahun 1867, para samurai merupakan perwira kelas elit dengan kasta sosial tertinggi pada masa itu. Para samurai biasanya bekerja untuk majikan atau tuan tanah yang disebut daimyo. Sedangkan samurai yang tidak memiliki majikan disebut ronin. Selain pria, para samurai Jepang juga terdiri dari para samurai wanita yang disebut onabugeisha. Senjata khas samurai adalah katana. Dalam bahasa Jepang, katana berarti pedang atau senjata tunggal. Digunakan pada abad ke-17 hingga akhir abad ke-19. Katana yang paling terkenal adalah daisho. Katana memiliki panjang sekitar 60-80 cm dengan berat 1-1,3 kg. Bahan pembuat katana adalah tamahagane. Tamahagane merupakan perpaduan dari biji baja dan karbon. Biji baja ini berasal dari pasir besi, sedangkan untuk karbonnya berasal dari arang. Setiap samurai Jepang memiliki ciri khas menggunakan topeng yang menyeramkan. Hal ini bertujuan agar membuat lawan gentar bila melihat raut wajahnya. Topeng samurai ini disebut dengan mempo, berguna untuk melindungi wajah dan mengurangi beban berat topi samurai. Selain topeng, samurai Jepang juga dilengkapi dengan baju yang disebut domaru. Berat baju samurai ini bisa mencapai 30 kg. Terbuat dari besi dan dihiasi dengan bulu, tanduk badak, pernis, dan lambang keluarga atau simbol dari klan. Dalam sejarah samurai Jepang, Miyamoto Musashi merupakan salah satu samurai terhebat dan terkenal sepanjang masa. Dia telah memenangkan lebih dari 60 pertempuran dan pertarungan. Samurai yang terakhir adalah Saigo Takamori. Dia mendapatkan gelar kemuliaan dari Kekaisaran Jepang. Mungkin hanya ini informasi yang dapat kami berikan tentang negara Jepang. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di fakta-fakta berikutnya. Terima kasih.